Satu ironi paling menyebalkan dalam hidup ini adalah ketika bertemu dengan orang yang tidak berkompeten tapi malah paling percaya diri. Seakan menjadi ahli dalam satu bidang tertentu atau mungkin semua bidang. Bicaranya begitu meyakinkan dengan nada yang tegas. Tapi anehnya jika dikasih fakta dia sibuk mencari celah pembelaan. Dan ketika dikasih data valid, dia malah merasa datanya yang salah. Apa yang sebenarnya terjadi di kepala orang seperti itu? Dan bagaimana jika satu waktu kalian merasa sangat yakin? Apakah itu karena Anda benar-benar tahu? Atau malah karena Anda tidak tahu apa yang sebenarnya Anda tidak ketahui? Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Bagaimana? Pernah berjumpa atau mungkin ada salah satu teman kalian yang memiliki tingkat kepedeannya yang begitu luar biasa tingginya. Sangat yakin akan suatu hal, tapi ternyata harusnya bikin malu dirinya sendiri dong. Dan di edisi Teras Wawasan kali ini, kita akan membedah mekanisme di balik fenomena overconfident bias. Mari kita sama-sama belajar dan berdiskusi supaya tidak menjadi orang yang super pede. Mengapa seseorang bisa memberikan nilai begitu tinggi pada kemampuannya sendiri? Padahal data faktual tidak ada. Ada sih, tapi ada yang menandai kalau dia tidak tahu apa-apa. Hanya pede saja. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal dengan fenomena overconfident bias. Tapi sebelum kita terburu-buru nih untuk menghakimi rekan kerja atau orang lain, mari kita turunkan dulu ego kita sejenak sesuai dengan core value channel ini. Untuk berliterasi, berwawasan, rendah hati, dan selalu bermanfaat. Oke, kita lanjutkan. Fenomena ini bukan sekedar soal arogansi personal. Ini adalah glitch atau celah dalam sistem berpikir manusia. Lalu mengapa bisa terjadi? Secara internal memang cara kerja sistem otak kita memicu rasa nyaman ketika kita merasa benar. Rasa merasa pintar itu mekanisme pertahanan untuk menjaga harga diri agar tidak terluka. Sementara lingkungan menjadi faktor eksternal dalam memperparah keadaan. Kehidupan di sebuah budaya yang lebih suka memberikan pujian tanpa basa-basi daripada kritik objektif mengakibatkan kesalahan penilaian yang terus terpelihara tanpa ada yang berani mengoreksi. Meskipun di beberapa literasi bahkan beberapa ahli atau orang tua juga mengatakan memang penting memiliki rasa percaya diri untuk segera bertindak. Tapi apakah cukup hanya dengan pede kemudian langsung bertindak begitu saja? Sepertinya ada yang kurang nih dari narasi itu. Lalu narasi apa yang hilang dari pernyataan tadi? Kalau soal narasinya apa ya gak tahu kok tanya saya. Tapi mengenai jawaban apakah cukup mulai segala sesuatu hanya modal pede saja? Ya jelas jawabannya gak cukup. Dan apa yang kita bahas nanti mungkin salah satu bagian dari narasi yang hilang tadi. Fenomena ini dijelaskan secara brilian oleh David Dunning dan Justin Kruger atau Krager dalam riset ikoniknya ya pada tahun 99 yang berjudul Unskilled and Unaware of It. Inti dari riset itu seperti ini. Individu dengan tingkat keahlian rendah sering mengalami penilaian diri yang berlebihan. Bukan karena mereka sombong, tapi karena mereka menderita kebutaan ganda. Mereka tidak punya kompetensi
Dan mereka juga tidak punya keahlian untuk menyadari bahwa mereka tidak memiliki kompetensi. Jadi karena tidak memiliki kompetensi tersebut, maka mereka kehilangan kemampuan untuk menyadari bahwa ada yang kurang atau ada yang salah atau ada yang tidak ada dari dirinya. Ya seakan-akan dia itu buta. Lalu bagaimana proses kebutaan itu bisa terjadi begitu rapi dalam kepala? Nah, mari kita bedah mekanismenya. Ada 3 lapisan yang cukup fatal yang bekerja secara bersamaan. Di antaranya, yang pertama adalah defisit metakognisi. Secara ilmiah artinya gangguan atau ketidakmampuan seorang atau individu dalam memantau, mengatur, dan mengendalikan proses berpikir serta berperilaku mereka sendiri. Atau mudahnya kemampuan kita untuk menyadari keahlian adalah ya keahlian itu sendiri. Contohnya begini, si Fulan sudah bisa nyetir mobil sejak SMA. Tiba-tiba ditantang oleh sopir truk kontainer untuk memarkirkan truk kontainernya itu. Nah, dengan pedenya si Fulan menerima tantangan untuk nyetir truk kontainer 45 feet berjalan mundur di sebuah gang sempit tanpa menerima briefing dari sopir senior. Seperti harus apa dan bagaimana, haluannya seberapa lebar, dan tanpa komando aba-aba pula di belakang. Alhasil ia jalan mundur kolet-kolet kayak cacing kepanasan. Dan akhirnya salah satu roda belakang kontainer itu masuk ke selokan dan kontainernya nyender di pohon. Jadi intinya dia merasa bisa nyetir karena sudah bisa nyetir mobil sejak SMA. Dan dia menyamakan semua kendaraan darat itu seperti mobil yang biasa ia kendarai. Padahal ada teknik tertentu yang harus dikuasai karena ya bentuk dan ukurannya pun berbeda. Kemudian yang kedua adalah proteksi ego dan kenyamanan kognitif. Secara alami otak kita memang didesain untuk alergi terhadap rasa sakit. Termasuk sakit hati karena dibilang bodoh atau salah. Mengakui kalimat saya tidak tahu adalah sesuatu yang menyakitkan secara psikologis karena bisa meruntuhkan citra diri. Maka ketika individu terpojok, otak secara otomatis memblokir fakta yang dianggap tidak enak. Meskipun fakta itu memutarbalikkan logika demi menjaga harga diri tetap utuh. Contohnya di tempat kerja, ketika sebuah ide buruk dari seseorang itu ditolak, bukannya introspeksi, otaknya malah bilang, mereka aja tidak visioner. Mereka itu gak paham, mereka gak selevel pemikirannya dengan saya. Itu bukan percaya diri, itu mekanisme bertahan atau mempertahankan ego supaya tidak stres. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah ilusi validasi lingkungan. Kita hidup di budaya yang penuh dengan norma sopan santun. Dalam percakapan dimanapun seringkali diamnya orang lain atau anggukan diterjemahkan sebagai tanda persetujuan atau kesepahaman. Padahal mungkin mereka sebenarnya malas saja berdebat dengan orang yang tidak mau mendengar dan merasa paling tahu. Celakanya dia pulang dengan perasaan bangga. Padahal orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan tadi hanya malas ribut saja dan memilih tetap menjaga kewarasan masing-masing. Validasi palsu inilah yang menjadi faktor eksternal pendukung utama yang pada akhirnya mempertebal rasa percaya diri yang kosong. Adakah yang punya kawan seperti itu? Gua laut gue. Satu hal terpenting adalah bagaimana jika orang itu ternyata adalah kita. Ternyata kita juga terlalu pede. Kita sering loh mendengar narasi budaya yang sangat populer atau dari suara motivator yang sangat lantang mengatakan, ikuti saja kata hatimu, percaya pada intuisimu. Waduh, disinilah bias kepercayaan diri yang berlebihan atau confident bias
akan berlindung di balik kata intuisi. Tapi ternyata dalam konteks data, glorifikasi intuisi atau memuja feeling adalah sebuah racun. Masyarakat kita sering memuja sosok pemimpin atau individu yang bergerak cepat berdasarkan insting atau wangsit, yang juga menganggap seolah-olah data itu adalah omong kosong, teori, lambat, kesuwen, dan membosankan. Padahal menganggap intuisi lebih superior daripada statistik itu bukan visioner, tapi itu adalah perjudian, beja-beji. Lantas bagaimana caranya agar kita selamat dari jebakan otak sendiri? Setidaknya kita jangan malas untuk membiasakan memvalidasi data eksternal. Jangan pernah langsung percaya 100% pada isi kepala sendiri. Selalu biasakan mencari tahu dulu apa dan bagaimananya seobjektif mungkin. Kita perlu cari data yang menantang sehingga seimbang, bukan hanya yang mendukungnya. Kemudian berhenti mencari pujian dan selalu rendah hati baik dari sisi norma sosial maupun dari sisi intelektualitas. Dan mulailah berlatih untuk mengucapkan mantra paling cerdas di dunia, yaitu apa itu? Saya kok belum tahu ya? Oh, ternyata ada yang begini juga toh. Mengakui ketidaktahuan adalah awal kompetensi yang sebenarnya. Dengan cara ini kita tidak hanya terhindar dari keputusan impulsif yang konyol, tapi kita mulai membangun skill yang real, bukan imajiner. Jadi teman baca dimanapun kalian berada, poin refleksi kita hari ini cukup sederhana. Bahwa rasa nyaman saat merasa paling tahu itu merupakan mekanisme pertahanan biologis, bukan indikator kebenaran. Semakin sedikit kita tahu, semakin keras otak kita berteriak bahwa kita itu sudah benar. Nah, di situ paradoksnya. Tapi selalu ingat bahwa mengakui kita mungkin ada kekurangan, ada salah, ada ketidaktahuan, ada yang belum tahu, itu bukan tanda bahwa kita itu lemah atau bodoh. Sama sekali tidak. Tapi justru itu adalah cara cerdas untuk menambah sudut pandang lain dari sebuah pengetahuan atau wawasan yang luput dari sudut pandang kita. Untuk itu, mulailah berhenti memuja keyakinan yang kosong. Mulailah mencintai proses verifikasi data. Ubah pola pikir dari saya paling tahu menjadi saya ingin tahu lebih banyak lagi. Sehingga pasti tercipta diskusi yang sangat menyenangkan di lingkungan atau circle kalian. Berbagi harta itu menyenangkan. Berbagi pengetahuan dan literasi membuat percaya diri namun tetap rendah hati. Demikian teras wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosimu, buka pikiranmu dan pahami kembali pola yang kita lihat dan kita rasakan. Assalamualaikum.